Baik, saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Raja Agung, terimalah segala pujian dan pengakuan dosa kami. Sekarang bimbinglah kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu oleh Roh Kudus. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan pemberitaan untuk hari ini, yaitu hari Paskah, diambil di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat 12. Saya baca firman Tuhan sebagai berikut. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitakan kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, taat melakukannya. Syukur kepada Tuhan. Saudara jemaat, pagi hari ini kita memasuki Minggu Paskah, minggu di mana Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Maka tema pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, kebangkitan Kristus membaharui hidup kita. Kalau ada orang yang mati, lalu dikuburkan, kemudian kita mendengar bahwa ia bangkit atau ia hidup, maka berita seperti itu akan menggemparkan. Atau kalau kita punya keluarga yang meninggal, lalu kita pergi ke kuburannya, kita melihat kuburannya terbongkar, peti ada, tapi mayatnya tidak ada. Itu akan membuat kita sangat kaget, gelisah, dan perasaan kita penuh tanda tanya. Perasaan seperti itulah terjadi pada beberapa perempuan yang pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar
membawa rempah-rempah untuk ditaburkan di makam Yesus. Mereka mendapati batu tertutup, kubur sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah mereka masuk, mereka tidak melihat dan menemukan mayat Yesus. Mereka jadi bingung. Mereka termangu-mangu karena keadaan itu. Saudara, dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka. Pakaian mereka berkilau-kilauan. Perempuan-perempuan itu sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia berada di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari ketiga." Kata-kata ini mengingatkan mereka akan perkataan Yesus itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah kedua orang yang menampakkan diri kepada murid-murid itu, yang berpakaian putih berkilau-kilauan? Bacaan kita tidak menjelas identitas dari kedua orang ini. Tetapi kalau kita membaca pada Injil yang paralel dengan berita tentang kebangkitan Yesus, maka Injil Matius menceritakan bahwa kedua orang itu adalah malaikat Allah. Kedua malaikat itu telah mengingatkan mereka untuk percaya bahwa Yesus telah bangkit sama seperti apa yang telah Ia katakan. Kedua malaikat itu menegur para perempuan, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Di sini diberitahukan bahwa Yesus itu sudah hidup. Tentang Dia diberi kesaksian bahwa Ia hidup. Sungguh, saudara-saudara, menghibur hati semua orang yang percaya, menghibur hati para murid-murid, karena Yesus hidup atau bangkit. Kedua malaikat itu meyakinkan mereka bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, dibangkitkan oleh kuasanya sendiri. Dia telah meninggalkan kuburannya dan tidak akan kembali lagi ke sana. Kedua malaikat itu adalah saksi mata yang dipercaya, sebab mereka diutus langsung dari surga khusus untuk mengemban tugas yang berhubungan dengan kebangkitan Yesus. Kita bisa yakin bahwa mereka mengatakan yang benar, karena malaikat tidak pernah berdusta. Saudara-saudara jemaat, kedua malaikat mengingat para perempuan itu tentang perkataan Yesus sendiri. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea. Jika saja mereka itu telah mempercayai dan mengindahkan perkataan tersebut, pasti mudah bagi mereka untuk mempercayai apa yang kini terjadi, sehingga kejadian tersebut tidak mengejutkan atau membingungkan mereka.
Sebab malaikat itu hanya mengulangi apa yang dulu telah sering dikatakan Yesus kepada mereka, bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi sekalipun terlaksana atas kehendak dan sepengetahuan Allah, hal itu tidak berarti bahwa dosa orang-orang yang melakukannya lebih ringan. Dia memberitahu mereka bahwa dia harus disalib. Mereka tidak mungkin melupakan perkataan itu, karena mereka sendiri sungguh telah menyaksikan bahwa ia disalib. Perhatikan ingatan akan perkataan Kristus pada saat yang tepat dapat membantu kita untuk lebih memahami pemeliharaan Allah terhadap diri kita. Saudara-saudara, dari dampak perkataan malaikat itu membangkitkan ingatan dan membuat mereka percaya pada perkataan Yesus, sehingga mereka meninggalkan kuburan itu dengan penuh sukacita, semangat, dan menceritakan semua kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Tetapi berita gembira yang disampaikan perempuan-perempuan itu kepada para rasul bagi mereka seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak mempercayai kepada perempuan-perempuan itu. Rupanya mereka juga telah melupakan perkataan Kristus dan perlu diingatkan lagi akan hal itu. Bukan saja mengenai apa yang Yesus katakan di Galilea beberapa waktu yang lalu, tetapi juga yang baru saja diberitahukan kepada mereka. Saudara-saudara, kebodohan para rasul itu memang sungguh mencengangkan. Padahal mereka sering mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah dan benar-benar Mesias, dan sering diberitahukan bahwa dia harus mati dan bangkit lagi, lalu masuk kepada kemuliaannya. Jadi mengapa kini mereka tidak percaya bahwa dia membangkitkan dirinya sendiri? Karena itu mereka pun tidak seharusnya mengeluh apabila hal yang sama menimpa mereka kemudian hari. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Sungguh pun demikian. Petrus bangun dan cepat-cepat pergi ke kuburan itu. Ketika ia menjenguk ke dalamnya, ia hanya melihat kain kapan saja. Lalu ia pergi dan bertanya-tanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Saudara jemaat, seandainya saja Petrus ingat perkataan Yesus dulu, apa yang telah dilihatnya tadi pasti cukup untuk meyakinkan dia bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Akan tetapi, karena sudah melupakan semuanya itu, dia hanya bisa terpanah saja, tidak tahu harus berbuat apa. Banyak sekali hal yang kelihatannya membingungkan dan mengherankan kita, sesungguhnya sangat jelas maksudnya dan menguntungkan jika saja kita memahami setiap perkataan Yesus dengan benar dan selalu siap untuk memakainya pada waktu yang tepat. Itu akan sangat menolong kita untuk membangun kepercayaan kita kepada Yesus. Kebangkitan Yesus
memberi harapan baru bagi kehidupan kita yang menaruh kepercayaan kepadanya, karena melalui kebangkitan Yesus itu memberi kepastian dan keberanian bagi kita untuk menyaksikan sebagai kabar sukacita bagi semua orang. Dan bagi kita sebagai orang yang percaya, mengajar kepada kita untuk tidak melupakan firman-Nya, supaya kepercayaan kita tidak goyah menghadapi peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita dan dunia di sekitar kita. Yesus telah bangkit untuk semua orang. Ia mengalahkan maut, dan kebangkitannya menjamin kebangkitan orang yang percaya kepada Dia. Jadi, kebangkitan Yesus membawa pembaruan hidup bagi kita, bahkan pembaruan hidup bagi orang yang belum mengenal Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh.